Berarti ada tiga yang kita jelaskan. Ada orang yang tidak tahu meninggal secara umum, ada orang yang diberitahu oleh Allah, ini orang khusus, orang istimewa, pasti ada amalan istimewa pula yang dilakukan. Yang ketiga, kita bisa prediksi seperti apa meninggal kita nanti. Kata para ulama, maksudnya adalah para rasul itu diberi utusan, diberitahu kapan dia akan meninggal. Perhatikan, ini pengkhususan. Yang pertama, pengkhususan itu bagi rasul. Yang kedua, pengkhususan itu bagi orang-orang yang memiliki amalan. Saya yakin Bapak Ibu, setiap kita ini ada amalan istimewa. Dari amalan istimewa itulah Allah nanti istimewakan kita pula. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini tema kita adalah tentang seperti apa kita meninggal nanti bisa kita ketahui. Nanti saya akan ceritakan kisahnya orang-orang yang meninggalnya baik dan orang-orang yang meninggalnya tidak baik. Berdasarkan kisah, kemudian kita ambil terlebih dahulu satu riwayat, di mana dalam riwayat disebutkan man asya ala syai'in mata alaih. Orang yang hidup atas sesuatu akan meninggal seperti itu. Ini kaedahnya. Seperti apa orang itu hidup, maka seperti itu nanti akan meninggalnya. Maksudnya, kata para ulama, orang meninggal sesuai kebiasaan. Kebiasaan ini kita bisa buat. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ini sebagai mukaddimah. Sebenarnya orang yang meninggal itu tidak satu pun yang tahu, baik itu waktunya ataupun tempat. Apakah nanti kita meninggal di masjid, apakah tanggal sekian, bulan sekian, seluruh manusia secara umum tidak tahu. Namun ada pengecualian. Ada pengecualian yang diberitahu oleh Allah. Berarti ada tiga yang kita jelaskan. Ada orang yang tidak tahu meninggal secara umum, ada orang yang diberitahu oleh Allah, ini orang khusus, orang istimewa, pasti ada amalan istimewa pula yang dilakukan. Yang ketiga, kita bisa prediksi seperti apa meninggal kita nanti. Sampai di sini bisa dimaklumi? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham." Sesungguhnya Allah mengetahui kapan datang hari kiamat dan mengetahui setiap rintik hujan yang turun dan mengetahui pula apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tetapi manusia tidak tahu apa yang dilakukan besok. Ya, judulnya di buku kita meninggal sesuai kebiasaan. Halaman 112, silakan dibuka. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kamu tak tahu di bumi mana, di negeri mana kamu meninggal. Dan kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan esok hari. Ini kaidah umumnya, tidak tahu di mana dan kapan meninggal. La yadharu Allahi, la yadharu ghaiba 'ala Allahi. Allah tidak memberikan, menampakkan yang gaib itu ahadan kepada seorang pun, illa kecuali manir tada, kecuali rasul-rasul yang diridai Allah. Kata para ulama, maksudnya adalah para rasul itu diberi utusan, diberitahu kapan dia akan meninggal. Perhatikan, ini pengkhususan. Yang pertama, pengkhususan itu bagi rasul. Yang kedua, pengkhususan itu bagi orang-orang yang memiliki amalan. Saya yakin Bapak Ibu, setiap kita ini ada amalan istimewa. Dari amalan istimewa itulah Allah nanti istimewakan kita pula. Beberapa waktu yang lalu
Ada seorang jamaah kita cerita, Ustaz kami itu sakit di hari Selasa. Tiba-tiba dia ngomong nanti di hari Sabtu dia meninggal. Kami tak ada satu pun yang percaya. Tapi pasti hari Sabtu itu sesuai yang disebutkannya tadi dia pun meninggal. Sebenarnya adakah setiap masalah, adakah orang itu yang tahu kapan meninggal? Saya jawab, ada, yaitu orang-orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Kapan itu Ustaz? Dalam buku ini tengok halaman 32. Rasulullah bersabda, "Innal abdal mu'min", sesungguhnya seorang hamba yang beriman, "idza kana fil qita'i minad dunya", apabila akan berpisah dari dunia, "wa iqbali minal akhirah", dan menyongsong kehidupan selanjutnya, "nazala ilaihi malaikatun minas sama", turunlah para malaikat kepada dia dari langit, bidul wujuh, wajahnya putih. Bapak Ibu yang berbahagia, disinilah peran malaikat tadi memberitahu seseorang yang telah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu kapan dia akan meninggal. Hanya saja informasi itu dirahasiakan oleh Allah. La yuzhirullahu ahada. Allah tidak tampakkan kecuali kepada hamba-hambanya yang tertentu. Maka oleh karena itu, hamba-hamba yang tertentu ini kita pun tak tahu. Yang jelas Allah menengok dari setiap hamba itu dari amalan-amalan yang ia lakukan. Inilah kaidah umumnya. Ada yang Allah sebutkan tidak tahu secara umum kapan meninggal dan di mana, tapi ada yang diberitahu oleh Allah. Dua komponen ini kita tak ada peluang di situ. Kita tak bisa menebaknya. Karena itu memang pemberian Allah SWT. Berarti lepas kita dari yang dua ini. Adapun yang ketiga, kita bisa baca, bisa prediksi nanti meninggal saya seperti apa. Maka jawabannya oleh para ulama adalah berdasarkan kebiasaan. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan bercerita satu kisah kebiasaannya buruk, meninggalnya buruk, satu kebiasaannya baik, meninggalnya baik. Ada suatu daerah di Mesir, namanya Mansurah. Rumah di Mesir itu rumahnya plate, kotak. Jadi kotak itu udah bagi 4. Disitulah mereka orang-orang Mesir itu tinggal. Di satu plate itu, apartemen kalau bahasa kitanya, tinggallah seorang syekh yang bernama Syekh Muhammad Hasan. Di atasnya itu tinggal pula keluarga yang lain. Saat itu sedang meregang nyawa sakratul maut. Lalu kemudian datanglah sang anak ke rumah sang syekh tadi untuk ditalkinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya syekh, sa'idna tolong kami. Ina abi fi sakratul maut. Sesungguhnya bapakku sedang tekanan sakratul maut. Datanglah sang syekh itu ke rumahnya. Kemudian ditengoknya, betul sang ayah sedang kesulitan, sedang kepayahan. Kemudian dicarinya Al-Quran. Tak ada Al-Quran di rumah itu. Dicarinya wirid-wirid, tak ada buku wirid di rumah itu. Akhirnya sang syekh pun maju dan bacakanlah ayat-ayat suci Al-Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan kepada orang yang akan meninggal itu bisa meringankan sakratul maut. Yang pertama, ayat atau surat yang kita baca surat Yasin. Itu bukan bid'ah, Pak. Memang ada dalilnya. Nanti tengok di buku kita ini. Judulnya di sini, agar mudah sakratul maut, sesuai dengan judul besarnya. Amalannya yang pertama adalah bacakan surat Yasin. Dikisahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, ketika itu ada seorang sahabat kami yang bernama Hudayf bin Haris Al-Thamari, sedang sakit keras. Dia mendapati kesulitan saat akan meninggal. Lalu kemudian kata para guru Imam Ahmad ini, hal minkum ahadun yaqra'u Yasin,
siapa di antara kalian yang hadir ini mau membacakan surat Yasin? Lalu kemudian dibaca oleh seorang yang bernama Saleh Ibn Shuraihin As-Sukuni. Dibacalah Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Falamma balagha arba'ina minha, ketika dia sampai pada ayat ke-40, qubila, orang ini dicabut nyawanya oleh malaikat yang datang tadi dengan cabutan yang lemah lembut, seperti ayat Al-Quran, wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Jadi orang ini meninggal dalam keadaan tenang sekali, Bapak Ibu. Maka disinilah menunjukkan tidak setiap orang yang meninggal itu merasakan kepayahan. Karena mungkin selama ini pernah kita dengar kalau orang itu meninggal seperti kambing dikuliti hidup-hidup, seperti ditusuk pedang 1000 kali, sehingga takutlah orang mengaji tentang kematian. Ada seorang jamaah kita tanya kepada Ustaz, kata dia, Ustaz, apakah kami yang sholat, yang baca Quran, yang zikir, yang majlis ini nanti meninggalnya seperti kambing dikuliti juga? Kata Ustaz ini, iya. Kalau begitu Ustaz, apa bedanya kami dengan yang tak sholat itu? Apa bedanya kita dengan orang yang jahat itu? Akhirnya orang ini, Bapak Ibu, tak mau lagi ikut kajian. Karena katanya kalau sama saja kita matinya dengan orang jahat itu, untuk apa kita berbuat baik? Akhirnya saya sampaikanlah, tidak sama orang itu cara meninggalnya. Nah, ada orang yang mendapati kebaikan, kemudahan, ada orang yang sulit. Kalau kita mendapati orang yang sulit, seperti kisah yang saya ceritakan tadi, maka bacakanlah surat Yasin. Maka kata Rasulullah di akhir hadis itu, siapa yang membacakan man quri'at Yasin indal mayyiti, di sisi mayit, khuffifa anhu biha, diringankan proses keluarnya roh orang ini. Ini sudah dibuktikan oleh banyak orang, banyak kaum muslimin. Tapi orang kita kan, Bapak Ibu, kalau mengaji itu dia tak tahu dalil. Dia hanya dengar dari tuan gurunya dulu, amalkan ini, amalkan ini, amalkan ini. Rupanya memang ada dalilnya, bahwasanya surat Yasin itu dapat meringankan proses keluarnya roh. Itu satu. Yang kedua, bacakan surat Ar-Ra'd. Kalau surat Ar-Ra'd, yustahabbu, dianjurkan, indal muhtadar, ketika orang yang sakaratul maut, ayat Qur'an suratul Ra'd, dibacakan surat Ar-Ra'd, fa inna dzalika, karena surat Ar-Ra'd ini yukhaffifu 'anil mayyiti, meringankan si mayit. Surat Ar-Ra'd itu juz yang ke-13. Karena ada satu ayat di dalam itu, ya, ayat yang ke-11 menceritakan tentang pengawasan malaikat kepada manusia. Lahu mu'aqqabatun min baini yadayhi wa min khalfi. Itu dibunyi ayatnya. Dan ini juga sudah dibuktikan oleh jamaah kita ketika mendapati ada orang yang sulit sakaratul maut. Lalu Syekh tadi mulailah membaca lagi, Bapak Ibu, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Rupanya respon sang bapak tadi memberontak. Jangan bacakan surat Yasin kepada saya, jangan bacakan Al-Quran kepada saya. Dia menolak itu bukan menganggap karena bid'ah, bukan. Dia menolak itu karena dia merasa asing dengan bacaan Al-Quran itu. Kemudian bapak itu ngomong, fa innal ghina yanghamisu qalbi, cukuplah putarkan musik untukku. Allahu Akbar. Minta diputarkan musik, karena sesungguhnya musik itu yanghamisu qalbi, dapat menenangkan jiwaku, kata dia. Akhirnya marah dia, dalam keadaan sulit itu diusirlah sang syekh tadi. Sang syekh itu sudah memprediksi bahwasanya ini orang tak lama lagi. Rupanya setelah dia keluar, Bapak Ibu,
diputarkanlah musik sesuai permintaan tadi. Ketika diputarkan musik itu, dia pun ditemani musik tersebut sampai dia meninggalkan dunia ini. Di masjid itu, kala itu musik yang populer atau nyanyian yang populer adalah nyanyian Ummi Kulsum. Itulah disebutkan dalam buku yang berjudul Man Asha Ala Syai'in Mata Alai, penulisnya Muhammad Astor. Saya kutip di dalam buku ini. Di bab terakhir halaman 104 ada kisahnya di situ. Kenapa sebab itu minta diputarkan musik? Rupanya tak ada waktu dia kecuali bermusik ria. Ketika dia di rumah sedang duduk, diputarkan musik Ummi Kulsum. Ketika dia sedang di jalan pulang kampung, diputarkan musik Ummi Kulsum. Ketika dia santai-santai, ketika dia sedih, ketika dia bergembira, tak lepas daripada musik dan musik. Hari-harinya itu saja. Ternyata Bapak Ibu rahasianya, apapun yang kita lalui dalam kehidupan ini tergantung kebiasaan. Contoh, telinga kita. Kalau telinga ini tidak terbiasa mendengarkan kata-kata kotor, tiba-tiba ada orang mencarut, sakit telinga kita nih, sakit, risih kita. Saya pernah suatu ketika pergi waktu kuliah S2 di Jawa Timur. Biasanya saya transit di Jogja di rumah adik sepupu. Jadi ada keperluan ke warnet. Di warnet itu kan macam-macam, ada orang main game, ada ini, ada yang lagi buat liga PS, PlayStation itu. Ketika kita di situ, enteng saja dia mengucapkan mencarut kata-kata kotor. Sekali ini biasalah dengan dua kali, tapi sampai setiap kali dia kalah, dia mengucapkan kata-kata kotor itu sakit telinga, tak nyaman. Karena apa yang kita dengar itu adalah kebiasaan kita. Nah, rupanya sang bapak ini kebiasaannya setiap waktu saban hari tidak lepas daripada musik Ummi Kulsum tadi. Kalau sekali-kali tak apa-apa. Misalnya bapak ibu pulang kampung, ibu-ibu lah khususnya pulang kampung, di tengah perjalanan diputarnya lagu Beatrice dan Kata, pulangkan saja aku kepada orang tua. Ada apa-apa sekali-kali. Atau diputarkannya lagu Hitam Putih Fotomu, ada apa-apa. Atau mungkin sekali-kali di tengah perjalanan putarkannya lagu Terlena, kan itu lagunya dah. Atau kalau dia ke Sumbar diputarkannya Kasiat Tujuh Muaro. Tidak apa-apa, karena memang dalam diri kita ini memang ada seni itu. Terkadang kita pengen juga mendengarkan begitu. Tapi kalau sahabat hari itu terus, ketika kita mendengarkan yang lain terasa asing di telinga kita. Nah ini rahasianya, bukan berarti ditolak 100%. Nah, tidak apa-apa sekali-kali sebagai hiburan. Terkadang itu pula yang mengingatkan ke masa lalunya dulu. Waktu almarhum ayah saya hidup, suka kali dia dengar dengan lagu Zalmun itu Pak. Apalagi zaman dulu itu kan radio kecil aja. Nah biasanya tiap sore gitu, sebelum maghrib diputarkanlah beberapa tembang kenangan oleh hostnya itu, baru nanti azan kumandang maghrib. Dan TV tidak ada zaman itu. Dan saya pun dengar. Tapi sekali-kali ya tak ada masalah. Ini orang yang di Mesir tadi itu terus yang dilakukannya sampai dia akan meninggal. Dia minta diputarkan musik tadi. Akhirnya meninggal dalam keadaan ditemani musik Ummi Kulsum. Oke, baik. Ini kisah yang pertama. Berarti meninggalnya seseorang itu sesuai kebiasaan yang dia lakukan semasa hidup. Yang kedua, ini kisah menariknya, kisah yang bagusnya, yaitu dikisahkan oleh Buya Hamka. Buya Hamka punya bibi namanya Tua Aisyah. Bibinya ini di usia 86 tahun sedang sekarat sakaratul maut, datang Buya Hamka ingin mentalkinkan bibinya ini. Sekali ditalkinkan tak ada respon, tak menyahut, tak menyambung. Dua kali ditalkinkan dan juga tidak menyambung. Tiga kali ditalkinkan tidak juga menyambung. Akhirnya Buya Hamka mundur dan ditanyalah kepada anaknya, kenapa bibi ini tidak merespon apa yang saya talkinkan? Kata anak-anaknya, Buya, bibi ini sudah peka, dia tak dengar lagi, sudah berkurang.
sudah dicabut satu persatu kenikmatan yang ada dalam dirinya, sudah datang putusan kepada malaikat-malaikat tadi. Kemudian kalau begitu tak perlu kita talqinkan. Akhirnya Buya mundur. Beberapa selang setelah itu Bapak Ibu, kata bibinya ini, kalian diam, saya sekarang sedang mendengarkan bacaan Al-Quran yang membaca anak-anak kecil. Didengarkan oleh Buya Hamka, dekatkan telinganya, rupanya dia membaca surat Yasin. Yasin lagi, surat Al-Kahfi, surat Al-Muluk, surat Al-Waqi'ah yang wirid ibu-ibu bapak-bapak lakukan. Ya, setiap malam Jumat kita, kenapa Yasin Ustaz? Selama ini kami terasa terusik kali dengan Yasin. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, fa asbaha maghfuran, baginya orang itu mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan surat Yasin. Tadi keutamaannya dimudahkan suratul maut. Keutamaannya paginya diampunkan. Yasin qalbul Quran. Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Ada satu buku judulnya Yasin. Bahkan disebutkan Yasin 41 itu ada keutamaannya. Kalau Bapak Ibu mau buku itu saya kirim nanti, tapi bahasa Arab. Belum ada terjemahannya. Itu masalahnya. Nah, isinya itu adalah semua seluk-beluk yang berkaitan dengan Yasin dibahas di situ. Artinya memang surat Yasin dan surat-surat yang lain itu memiliki keistimewaan tersendiri. Kalau mau dimudahkan rezekinya, Al-Waqi'ah. Kalau ingin terjaga dari siksa kubur, Al-Muluk. Kalau ingin dikumpulkan bersama ahli keluarganya, baca Ar-Rahman atau surat At-Tur. Kalau ingin terhindar dari tukang sihir, baca 4 Qul. Kalau ingin rumahnya terhindar dari jin setan, baca Al-Baqarah. Kalau ingin mendapatkan naungan di akhirat selain naungan pemimpin yang adil, orang yang hatinya terpaut ke masjid, maka bacalah surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Itu memang ada hadisnya Bapak Ibu, dan Nabi sebutkan hadis itu di sahih, Iqra'u Zahrawain, bacalah oleh kalian 2 tangkai bunga. Fa innahu ghamamatani aw ghayayatani, 2 tangkai bunga itu nanti di akhirat akan menaungi kalian seperti sayap burung yang terbuat dari awan, dinaungi. Ditanya oleh sahabat, apa itu 2 tangkai bunga ya Rasulullah? Suratul Baqarah dan suratul Ali Imran. Jadi banyak rupanya peluang-peluang untuk memudahkan kita nanti di akhirat. Maka kalau ada orang yang membatas-batas itu, sesungguhnya mungkin pembacaannya yang masih terbatas. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, didengarkan oleh Buya Hamka tadi sang bibi murojaah ayat-ayat yang dibaca sampai bibinya ini meninggalkan dunia. Kemudian ditanya oleh Buya Hamka, mengapa bibi ini baca ayat-ayat ini? Kami pernah dengar Buya kata sang anak bahwasanya dulu bibi itu pernah ngomong ke kami. Kata dia, ayah kami, berarti Datuk Buya Hamka, ayah kami pesan jangan pernah tinggalkan surat-surat ini. Kalau kalian tak mampu menghatamkan Al-Quran 30 juz sekali sebulan, dan pernah tinggalkan surat-surat pendek ini. Karena memang kesibukan kita kan banyak Bapak Ibu, tak sempat terkadang. Keinginan banyak, keinginan tinggi untuk membaca menghatamkan Al-Quran. Tapi mungkin karena dulu anak yang sekolah ingin buat ini, ingin punya ini, sehingga terbatas. Maka karena tak mungkin semua itu kita lakukan, kita pilihlah surat-surat atau ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kenapa orang kampung kita itu Yasin terus yang dibacanya? Karena itu yang mudah dan ringan di lidah mereka. Jadi bukan berarti mengkultuskan Yasin, tidak. Hanya itu yang mereka baca. Daripada tidak ada sama sekali, dibacalah oleh mereka surat-surat Yasin tersebut. Rupanya bibi Buya Hamka ini membaca 4 surat tadi sejak muda.
Apa yang terjadi? Itulah yang membawa kepada kematiannya, ditemani oleh surat-surat Al-Quran ini ketika dijemput oleh malaikat maut. Jadi meninggalnya dalam keadaan baca Al-Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, itu dua kisah. Kisah yang ketiga, ada seorang ulama hadis. Ulama hadis ini ada hadis. Ketika sedang suatul maut, datanglah murid-murid yang ingin mentalkinkan, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah kalian akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian karena mereka ini ahli hadis, disebutkanlah sanad-sanadnya. Hadis ini dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, an Jabir, dari Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sang murid ini menyebutkan nama-nama orang tadi yang disebut dengan sanad, terlupa dia Pak nama satu orang. Disambung oleh kawannya, muridnya yang lain, terlupa juga satu nama. Kemudian sang guru tadi menyebutkan, engkau lupa namanya orang ini. Lalu kemudian disambung oleh sang guru dari fulan bin fulan bin fulan bin fulan an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum bila ilaha illallah. Akhirnya dia sendiri yang mentalkinkan dirinya dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa bisa itu terjadi? Karena hari-harinya itulah yang dilakukannya. Kisah yang ketiga tentang orang yang kebiasaannya baik tadi. Ini terjadi di zaman kita, yaitu Ustadz Arifin Ilham Allah Yarham. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika beliau terbaring sakit di Malaysia, datang kawan-kawannya. La ilaha illallah. Apa kata Arifin Ilham almarhum? Tak perlu ditalkinkan, tak usah, saya bisa sendiri. Tak percaya nih kawan-kawannya, talkinkan la ilaha hasbuka, cukup. Kemudian dia katakan la ilaha illallah sambil berzikir yang lain. Saat itulah Allah ambil nyawanya karena kebiasaan tadi. Maka nanti Bapak Ibu biasakan saja, misalnya zikirnya itu dinyanyikan boleh. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu sedang masak, subhanallah, tapi tengok yang diambil, bedakan garam dengan gula. Salah ambil pula, subhanallah, walhamdulillah. Dah semangkuk garam masuk dalam. Jadi sebenarnya sederhana, membiasakan diri sederhana, sehingga nanti Bapak Ibu coba perhatikan orang yang biasa berzikir seperti itu, ketika dia terpeleset, subhanallah, itu yang keluar. Ketika ibu-ibu sedang masak, terlantung tangan kena kuali, siku kuali, subhanallah, bisa? Insya Allah. Atau apa biasanya? Astagfirullah, alhamdulillah, itu rapid itu Pak. Atau yang lebih, kalau tak terbiasa tadi, coba dengar, keluar kebinatang, tergantung kebiasaan tadi itu. Jadi rupanya Ustaz Arifin Ilham ini karena hari-harinya itu saya yang melakukannya, ya terlepas yang lain, rupanya ketika akan meninggal orang itu dia bisa mengucapkan tersebut. Tapi ada problemnya Ustaz. Masalahnya begini Ustaz, kami dulu kan tak seperti itu. Kami kan baru mulai ini hijrah, itulah bahasa sekarangnya. Bisa nggak diubah
kebiasaan buruk itu, Ustaz. Kami khawatir kebiasaan buruk kami dulu itu ketika muda datang ke masjid kami. Bapak Ibu yang berbahagia, saya pernah mengisi kajian di sebuah tempat di Ujung Batu. Ada yang kenal namanya Pak Jody Beko, orang Ujung Batu. Kalau di sana itu ramai karena pengajian sekali dalam seminggu. Jadi beliau ini awalnya orang yang awam sekali, orang yang jahil. Dia cerita ke saya begitu, tak tahu sholat, tak tahu ini. Sampai suatu ketika usahanya itu macet, habis, kemudian dia sampai titik nadir, titik nol. Setelah itu dia berpikir, rupanya apa yang saya miliki selama ini tidak membawa keberkahan. Rupanya apa yang saya punya selama ini menyulitkan saya. Mulai sekarang saya harus ubah pola hidup saya. Datanglah dia ke masjid. Dia dengar seorang ustaz berceramah untuk menghilangkan kebiasaan buruk itu, solatlah 40 hari 40 malam secara berjamaah di masjid. Apapun kebiasaan buruk kamu itu akan hilang. Dicoba oleh bapak ini. Betul tak ya kata ustaz itu? Solat dia sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai 40 hari. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia mendapatkan keajaiban Allah. Dia mendapatkan sesuatu yang tak pernah ia pikirkan. Sejak itu hatinya tenang. Kemudian kalau dia terlambat sholat atau tak sholat di masjid, hati sudah mulai gelisah. Sejak hari itu, setelah 40 hari tadi, sejak hari itu, maka sampai hari ini dia cerita ke saya, selagi saya sehat, selagi tidak perjalanan, selagi tidak ada yang mendesak, saya pasti datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Semua kebiasaan lamanya itu Bapak Ibu rupanya hilang. Jadi butuh waktu 40 hari saja. Tapi saya yakin kalau kita Bapak Ibu yang sudah ke masjid ini tak perlu lagi begitu, karena sudah kebiasaan, sudah ke masjid. Jadi kalau ada rasa was-was dalam diri kita ketika azan dikumandangkan, maka itu bertanda sudah ada rasa itu, rasa keterikatan dengan masjid, dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna satu hadis Nabi di mana Rasulullah bersabda, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sesungguhnya Allah tanda idza aradallahu bi 'abdin khairan, apabila Allah menghendaki kebaikan seorang hamba, istakmalahu, maka Allah pakai hamba itu. Ya Rasulullah, kata sahabat, apa tandanya kami ini dipakai oleh Allah? Kata Rasulullah, yaftahullahu lahu amalan salihan qabla mautihi summa yaqbiduhu alaih. Allah bukakan untuk orang itu amal soleh sebelum dia meninggal. Dulu tertutup untuk beramal, susah sekali untuk ke masjid, susah sekali untuk baca Quran, susah sekali untuk berzikir, karena belum dibukakan. Di antara tanda kecintaan Allah kepada hambanya, dibukakanlah pintu itu sehingga dia dengan senang hati datang ke rumah Allah untuk beribadah. Dengan senang hati dia membaca Al-Quran, dengan senang hati dia berzikir, pegang tasbih. Itu tanda bahwasanya Allah sedang menyukai kita Bapak Ibu. Maka saya sangat gembira sekali kalau ada orang-orang tua kami yang sudah masuk umur 50, umur 60, mereka senang sekali beribadah. Apa sebab? Saat itu dia sedang dipantau dan diperhatikan Allah. Sebab tidak semua orang seperti itu. Kalau nggak semua orang yang berumur 50 ke atas itu diberikan, dibukakan pintu amal tadi, yakin saya menjadi lebih ramai lagi orang. Di situlah dipilih, seperti yang saya katakan di awal tadi, dari sekian banyak orang yang hidup hari ini, dipilihlah orang-orang tertentu untuk melakukan amal-amalan istimewa tadi. Berarti Bapak Ibu bisa kita prediksi dengan istiqomah yang kita lakukan dalam beramal beribadah, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah. Maka
Saya terkadang Bapak Ibu ketika datang rasa malas, saya tuh mencela diri saya sendiri. Kenapa saya malas? Jangan-jangan saya sekarang ini sedang tidak dipakai Allah. Jangan-jangan saya sekarang ini sedang diabaikan Allah. Nah, itulah motivasi saya. Ada orang nanya, apa motivasinya supaya nggak malas Ustaz? Saya bilang, agar saya tidak malas, saya berpikir jangan-jangan saya sekarang ini tidak dipakai. Kalau tidak dipakai berarti saya diabaikan Allah. Kalau diabaikan oleh Allah, itu bertanda buruk bagi saya. Di situ kan mulai semangat baru muncul. Saya harus menjadi orang yang dipakai oleh Allah SWT. Sebab kalau terus menerus saya dipakai dalam keadaan berbuat baik, maka saya meninggal pun akan seperti itu. Allahu Akbar. Maka itulah motivasi dalam kehidupan kita. Tadi sebelum saya naik ke atas cerita dengan orang tua kami di sini. Alhamdulillah Ustaz, masjid kita ini ramai. Tapi sebenarnya ada juga kekhawatiran. Apa kekhawatirannya? Yang ramai itu 50 ke atas saja katanya. Tapi jangan dihampak. Ada satu masjid yang isi la ilaha illallah. Di sana 2 orang, di sana 1 orang, di sudut orang. Kita ceramah di sini. Jadi yang diceramahkan itu nggak tahu, bingung saya. Bapak Ibu, mari ke tengah. Saya maklumi, karena utusan mereka itu sudah datang. Karena sudah mulai sakit. Saya maklumi. Tapi yang muda-muda juga ikut. Ini yang jadi problem tadi. Dan tempat bersandar. Makanya ada kursi khusus Bapak Ibu. Kursi itu enak kita bersandar. Ada kursi Bapak nih. Alhamdulillah ya kayak gitu kursinya. Kalau di Mesir kita belajar, yang senior yang tua-tua itu pakai kursi itu, Pak. Jadi berdedela di sini. Tapi tidak tahu saya itu belinya di mana. Ada pasar bawah. Silakan nanti. Karena memang satu sisi kita tengok orang tua kita ini pengen sekali untuk ilmu. Tapi di sisi yang lain, ini yang tak sehat, itu tak sehat. Tapi dia pengen juga, akhirnya itulah dia mengapa memilih dinding-dinding peradaban itu. Insya Allah Ta'ala. Tapi intinya pengajian pagi ini adalah seperti apa meninggal kita nanti, kita bisa berkaca dengan kebiasaan kita. Alhamdulillah kebiasaan di masjid kita ini Bapak Ibu sangat baik sekali. Maka itu pun kita bisa tengok nanti meninggalnya itu dalam keadaan baik yang kita sebut dengan husnul khatimah. Insya Allah Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, cukup sampai di sini. Jika ada yang bertanya silakan.